أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, tersebar di darat dan di laut, di langit dan di bumi. Semuanya diberikan Allah SWT hanya kepada manusia. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita, contoh yang sudah sepatutnya kita ikuti. Insya Allah, dengan kita mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau, kita akan selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak keutamaan dan kemuliaan kepada manusia. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam Islam, syarat diterimanya ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa keduanya, maka ibadah yang dilakukan tidak akan sempurna. Ikhlas ini menunjukkan bahwa adalah ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah itu adalah suatu keharusan. Ikhlas adalah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena kebanyakan manusia seringkali tidak bisa melupakan secara total hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Di samping itu juga, syaitan seringkali menggoda manusia untuk memunculkan sifat riya, sehingga ibadah itu tidak ada artinya sama sekali. Para pemirsa rahimakumullah, hakikat ikhlas ini seringkali diilustrasikan sebagai filosofi gula dan kopi.
apabila gula dicampur dengan kopi, dimasak dengan air, maka namanya kopi manis, bukan kopi gula. Di sini gula tidak disebutkan. Begitu juga ketika gula dicampur dengan teh, maka namanya teh manis, bukan teh gula. Lagi-lagi di sini gula tidak disebutkan. Tetapi ketika kopi terasa pahit, maka siapa yang akan disalahkan? Tentu yang akan disalahkan adalah gula. Karena terlalu sedikit menambahkannya, sehingga kopi menjadi pahit. Begitu juga ketika kopi terlalu manis, siapa yang akan disalahkan? Tentu di sini yang disalahkan adalah gula. Karena terlalu banyak menambahkannya, sehingga kopi menjadi manis. Akan tetapi ketika takaran antara gula dan kopi seimbang, maka siapa yang akan dipuji? Tentu yang akan semua orang mengatakan kopinya mantap. Lagi-lagi gula tidak mendapat pujian. Begitulah fenomena dalam kehidupan ini. Kebaikan kadang-kadang tidak pernah disebutkan, tetapi sedikit kesalahan akan dibesar-besarkan. Maka tetaplah menjadi gula, meskipun namanya tidak pernah disebutkan dalam kopi manis atau teh manis. Semua orang tahu bahwa peranan gula sangatlah signifikan. Nah, inilah hakikat daripada keikhlasan, suatu perbuatan yang tidak membutuhkan pujian. Maka tetaplah seperti gula, tetaplah menebarkan kebaikan, karena kebaikan itu bukan untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Para pemirsa yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita di bulan Ramadan ini seluruh amalan-amalan ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu syarat yang kami sebutkan tadi, salah satu syarat untuk diterima ibadah yaitu ikhlas dan mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kami mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan amal ibadah, dan juga kita banyak-banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena Allah berjanji, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian, semoga ada manfaatnya pada pemirsa sekalian dan khusus kepada kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.